Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di sini. Saya tadi waktu lewat jalan dari Bulak Kapal ke sini kayak orang nostalgia. Saya dulu setiap hari lewat sini. Saya dulu pernah tinggal di Kampung Cerewet. Kampung Cerewet sini ya, dekat Taman Permata Bekasi 1. Cuman alhamdulillah nggak ikut ke bawah sama saya cerewetnya. Alhamdulillah. Buat Bapak Ibu, ini suaranya jelas suaranya. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu saya, nama saya Dondi Tan ya. Saya orang keturunan Cina. Tan itu marga saya ya. Tan itu marga. Jadi kalau marga bahasa Cina Hokkiannya itu se, Pak. Jadi saya Dondi Setan gitu ya. Bukan seton, Pak. Saya juga nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, nggak bisa ya, karena semuanya sudah ditakdirkan. Alhamdulillah saya lahir di keluarga yang bukan muslim, dan setiap minggu saya dulu dibawa ke gereja ya, dari kecil, dari bayi, oleh mama dan nenek saya. Mama dan nenek saya itu Kristen yang militan. Militan itu apa maksudnya? Nggak peduli hujan geledek, pokoknya maka tiap minggu ke gereja aja pokoknya ya. Nah, jadi saya tumbuh besarnya di gereja ya. Karena saya tumbuh besar di gereja, saya aktif di gereja, saya akrab dengan kitab saya. Kitab saya tulisannya Alkitab ya. Saya juga baca cerita-cerita nabi-nabi, banyak ya, macam-macam. Ada Nabi Abraham, Musa, ke belakang Nuh, Adam. Tapi kalau di Kristen Adam bukan nabi masalahnya ya. Belum lagi ada Daud, Salomo dan sebagainya. Nah, terakhirnya saya memang tumbuh besar menjadi orang yang waktu itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada yang tahu Yesus, Pak? Bu? Tahu, Bu? Tahu dari mana? Kok tahu Yesus? Nabi Isa alaihissalam ya, kalau yang kita kenal dalam Quran. Memang satu tokoh ini yang memang menjadi bahan atau apa ya, perdebatan ya, perdebatan sepanjang zaman. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup pun sudah diperdebatkan ya. Sampai hari ini masih diperdebatkan apakah Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal dalam Quran itu benar Tuhan atau bukan gitu lah. Kita umat Islam menjaga akidah kita bahwa Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata kepada Bani Israel, "Qala ini Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah ya. Nabi Isa diceritakan bicara kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab Injil dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Jelas banget ya. Sangat-sangat jelas. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun ketika masih bayi ya, tadi Nabi Isa alaihissalam berbicara seperti itu ketika masih bayi, digendong oleh ibunya, membela ibunya, menghadapi tuduhan-tuduhan kaum Yahudi yang menuduh ibunya berzina. Karena ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa suami, ya kan? Kalau di kitabnya Kristen, Maria punya suami, tapi mengandungnya tetap dari Roh Kudus ya, bukan hubungan suami istri. Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran sangat jelas sekali mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Allah, dan dia juga mengatakan bahwa di Quran surat Maryam ayat ke-36, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu,
maka sembahlah dia. Haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita sholat, setiap kali kita sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berarti jalan yang lurus apa? Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Gampang ya? Kenapa saya ngomong begini? Karena orang di luar Islam sering bertanya kepada orang Islam, terutama yang sering berdebat nih, kamu jadi orang Islam ngapain setiap hari minta ditunjuki jalan yang lurus gitu kan? Berarti apakah kamu sedang tersesat gitu kan? Ditanya begitu Pak. Kalau yang nggak tahu ayat Quran Quran surat Maryam ayat ke-36, jawabnya bingung nggak Pak? Jalan yang lurus itu apa maksudnya? Ya kan? Kenapa orang Kristen banyak yang nanya begitu? Karena di kitab mereka ada ayat Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mereka mau mempromosikan Yesus sebagai jalan. Kita lagi sholat selalu bilang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di kitab mereka Yesus adalah jalan. Mereka mau bawa-bawa, ya itulah Yesus jalan yang lurus katanya. Entar dulu gitu. Di kitab kita Quran, Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, jalan yang lurus itu apa? Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan jalan yang di dalam Bible itu gitu ya. Izin buat ketua DKM, saya mau mengeluarkan kitab-kitab agama sebelah, boleh? Boleh ya? Izin dulu sama ketua DKM. Karena mungkin masih ada saudara-saudara kita di masjid yang lain tidak kurang berkenan gitu kalau dibukain kitab-kitab sebelah gitu. Justru saya ingin memperlihatkan ya bapak-bapak ibu-ibu nih, kalau saya keluarin kitab, saya taruh di deretan kitab-kitab itu, kira-kira bapak bisa mengenali nggak gitu ya. Saya tunjukin nih sekilas ya, sekilas ini kalau saya taruh di situ, bapak tahu nggak ini apa? Mirip nggak Pak? Hah? Mirip nggak? Tapi ini kitabnya mereka Pak, ini bukan Quran. Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Mereka sengaja membuat ini untuk apa bilangnya berarti kalau begitu? Supaya mirip dengan kitab-kitabnya orang Islam. Sengaja mereka bikin begini, sengaja mereka tulisnya Injil, supaya apa? Supaya akrab dengan orang Islam gitu ya. Nanti mereka juga bikin begini, ada yang model begini, kitab suci Injil. Mereka sengaja bikin ini memang untuk dibagikan kepada orang-orang Islam. Sengaja Pak. Mungkin di sini nggak ada ya, di perumahan ini nggak pernah ya. Di daerah-daerah banyak Pak. Ini sengaja dicetak, dibagikan kepada orang-orang Islam. Nanti ada lagi bikin begini, tulisannya kitab suci Taurat dan Zabur. Ada yang pernah lihat nggak Pak, Bu? Ada yang pernah lihat? Pernah? Di mana Bu lihatnya? Oh di channel Donitan berarti ngeliatnya. Ada yang pernah ke rumah nggak Bu nganterin beginian? Ada nggak Bu? Pernah nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baik. Kalau ada, Ibu hubungin saya, kasih saya aja Bu ya. Memang begitu cara mereka, karena mereka memang diperintahkan untuk mengajak seluruh bangsa menjadi Kristen. Ada ayatnya di sini. Bunyinya gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Murid siapa? Maksudnya murid Yesus katanya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu Pak. Oleh mereka ayat itu dianggap sebagai amanat agung gitu. Ya, amanat agung. Jadi memang kerjaannya mereka mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Kenapa saya dan teman-teman di Garda Mualaf ngomongin masalah ini gitu, ngomongin agama sebelah gitu?
Banyak yang bilang, oh dia udah masuk Islam, ngapain ngomongin agama lama, emang nggak bisa move on gitu katanya. Ngomong gitu. Saya jawabnya gampang. Saya lama di Kristen, saya tahu pola pikirnya orang Kristen. Orang Kristen memang diperintahkan oleh agamanya untuk mengajak orang di luar Kristen masuk agama Kristen karena ada ayat seperti itu. Memang itu misi utama mereka. Nah, kalau tidak melanggar aturan pemerintah, nggak apa-apa, ya, karena negara Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi, nah, ada aturan pemerintah namanya keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tidak boleh. Kalau mereka ke pedalaman-pedalaman cari orang-orang yang belum beragama diajak masuk Kristen, monggo, itu tidak melanggar aturan. Tapi kalau ketok-ketok pintu rumah yang sudah beragama, dikasih buku begini, diajak masuk agama mereka, itu yang melanggar aturan pemerintah. Jadi saya dan teman-teman di yayasan melakukan kajian seperti ini, tujuannya supaya Bapak Ibu sebagai umat Islam tahu bagaimana misi mereka, tujuan mereka seperti apa, caranya seperti apa, supaya Bapak Ibu iman dan akidahnya terbentengi dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan, ya. Kami di yayasan melakukan dakwah caranya dengan berdebat. Boleh nggak Pak di Quran berdebat Pak? Boleh nggak Pak? Boleh? Tahu ayatnya Pak? Nggak tahu. Quran surat An-Nahl ayat 125, ya. Di situ ada perintah berdebat. Wajadilhum bilati hiya asan, dan berdebatlah dengan mereka tapi dengan cara yang paling baik. Jadi saya di yayasan, saya ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta. Setahun harus 2 kali minimal, ya. Berdebatnya harus dengan cara yang paling baik. Caranya gimana? Kita sediakan tempat, kita yang bayar, kita sediakan tiket, kita bayarin transport, kita beri kamar yang bagus, kita kasih makan yang enak, pulang aja saya amplopin. Kalau nggak diamplopin nggak mau datang Pak pendetanya Pak. Berdebat dengan cara yang baik, tapi kita juga harus mengikuti tuntunan Quran. Di Quran kita membaca Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengolok-olok kaum lain. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk menghina sesembahan orang lain. Jadi tidak boleh kita menghina orangnya, tidak boleh kita menghina agamanya, tidak boleh kita menghina sesembahannya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya berdebat, saya hanya menggunakan kitab-kitab mereka. Paling banter saya nunjukin, Pak, di sini ada ayat yang tidak asli. Ini buktinya. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Gitu. Nanya gitu, Pak. Nanti kalau mereka mengakui, oh iya benar itu ayat tidak asli. Kalau gitu ini kitab suci bukan, Pak? Mereka bilang bukan. Gitu. Oh ya sudah cukup, cuman gitu aja. Cuman gitu aja, Pak. Saya punya kitab. Ini kitab saya ini kitabnya tidak diperdagangkan di mana-mana. Jadi tidak bisa dibeli di toko buku ini. Toko buku aja nggak ada, apalagi toko roti ini. Di dalam kitab ini yang isinya sama kurang lebih dengan ini, di dalam kitab ini ada catatan-catatan kakinya, ya, catatan kaki. Ada catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini pasti tidak asli gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa baca Quran, kalau di dalam Quran kita ada catatan kaki di bawah, Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana Pak? Kalau baca begitu rasanya gimana Pak? Sakitnya di mana Pak sakitnya? Sakitnya di mana Bu? Oh di sini katanya. Saya dulu waktu mempelajari ulang kitab saya, akhirnya saya menemukan kitab seperti ini, ya.
Akhirnya saya baca sendiri, ada ayat yang pasti tidak asli. Akhirnya saya berpikir ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Nah, ada ayat yang nggak asli, gimana dibilang suci? Itu kan suci kan berarti tidak ada campur tangan manusia gitu. Oke, Quran juga ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi, tapi yang penting kan isinya. Isinya tidak berasal dari sahabat-sahabat Nabi, isinya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang penting kan isinya. Tapi kalau ini ada isi yang berasal dari pemuka agamanya, ya, pemuka agamanya punya pemikiran, dituliskan, dimasukkan, disisipkan ke sini. Kalau pemikiran agama dijadikan agama, bisa nggak disebut ini kitab suci? Nah, itu tidak bisa, ya. Itu yang dulu saya temukan, sehingga akhirnya saya meninggalkan agama Kristen. Tapi sebelumnya saya belajar semua agama sampai akhirnya saya membuktikan bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada zaman Nabi hidup belum ada mikroskop, belum ada teleskop, belum ada alat selam, belum ada alat-alat yang seperti kita punya sekarang. Kok bisa ngomongin sesuatu yang dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang? Jadi saya berpikirnya tidak mungkin Al-Quran karangan manusia pada zaman itu, karena ilmu pengetahuannya belum ditemukan gitu. Tapi sudah ngomongin sesuatu yang ternyata dibenarkan oleh sains 1500 tahun kemudian. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bersyahadat tanggal 25 Juli tahun 2014, ya. Saksi matanya cuma satu orang. Jadi ustadznya mensyahadatkan, saksi matanya cuma satu orang, itu pun karyawan saya gitu. Ya. Alhamdulillah, gak apa-apa. Setelah saya bersyahadat, saya pengen gitu berdakwah gitu. Berdakwahnya apa? Saya ingin membagikan apa yang saya tahu dari kitab-kitab ini kepada saudara-saudara kita yang muslim, supaya saudara-saudara kita yang muslim tidak mudah dimurtadkan. Nah, akhirnya saya bergabung dengan sebuah yayasan di Surabaya, sampai akhirnya saya mendirikan yayasan sendiri tahun 2024, yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Selama saya di yayasan yang di Surabaya, setiap tahun saya berdebat 2 kali, Pak. Ya. 2022 saya berdebat 2 kali. 2023 berdebat 2 kali. 2024 berdebat 2 kali. 2025 saya gagal, Pak. Pendetanya pada nggak mau debat sama saya, Pak. Ada yang sudah mau tinggal tanda tangan perjanjian, mundur. Nggak boleh kata sama gerejanya kan ya. Nah ya sudah, kita nggak bisa paksa ya. Tapi mohon doanya, bulan ini insya Allah saya akan berdebat lagi tanggal 22 Juli di Surabaya, ya, mohon doanya. Jadi yang kami lakukan perdebatan dengan para pendeta itu sebenarnya itulah cara saya dan teman-teman di yayasan itu berdakwah. Kok begitu? Karena setelah kami berdakwah dan kami bisa membuktikan sesuatu dari kitab mereka, dan kami juga bisa membuktikan sesuatu dari Quran, kan pasti ada yang menonton, Pak, ya kan, ada yang menonton. Kalau orang Islam yang menonton, kami berharap mereka iman dan akidahnya tambah kuat. Tapi kalau buat orang Kristen yang nonton, yang goyang gitu imannya, ya itu ya monggo silakan berpikir. Banyak sekarang orang-orang yang datang ke studio saya, kebanyakan dari kalangan Kristen, mereka datang ke saya, akhirnya mereka minta masuk Islam. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Gimana ceritanya? Gara-gara nonton debatnya Kodondi gitu. Ya kan itu bonus ya buat kita ya. Kita sebenarnya bikin dakwah itu untuk orang Islam supaya iman dan akidahnya tambah kuat. Tapi kalau ada orang di luar Islam yang nonton masuk Islam gara-gara nonton debat, alhamdulillah, itu adalah hidayah milik Allah SWT. Banyak begitu, Pak. Tapi tidak semua yang datang ke saya orang Kristen, Pak. Banyak juga yang datang ke saya orang Islam. Lah, ngapain orang Islam? Orang Islam yang datang ke saya, Pak, itu kebanyakan bawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad atau yang sudah murtad.
Ada juga yang begitu Pak. Keluarga-keluarga suami istri pengen anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus, mereka kirim ke luar negeri, ya. Tapi salah milih negaranya, ngirimnya ke Prancis, ke Australia, ke Kanada. Pulang-pulang anak-anaknya pada murtad. Yang begitu, jadi ketika murtad ya saya tanya, kamu murtadnya kenapa? Buka lagi Bible. Jadi kalau orang Kristen atau orang murtad datang ke tempat saya, yang saya buka pertama Bible Pak, saya nggak buka Quran, karena mereka kan belum beriman pada Quran. Saya buka Bible, saya suruh mereka baca sendiri. Kebanyakan mereka belum pernah baca ayat-ayat itu. Kebanyakan, ya Pak ya. Ada yang sudah tahu, tapi kebanyakan nggak tahu. Kalaupun mereka tahu, mereka sudah didoktrin dengan apa namanya? Dengan pemahaman bahwa mereka memang harus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, berarti tujuan kita membahas seperti ini, tujuan supaya bapak-bapak, ibu-ibu dengar seperti ini sebenarnya bukan untuk menghina agama lain, bukan. Tapi ini untuk membentengi iman dan akidah kita sendiri dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Mereka modusnya banyak sekali, ya. Ada yang lewat medsos, ada yang di rumah sakit, ada yang di sekolahan, bahkan ada yang di instansi pemerintah juga ada. Nanti dari kegiatan misalnya ada bencana alam, bantuan dan segala macam, ujung-ujungnya mereka akan ngajak orang masuk agama mereka. Nah, kalau kita tahu, kita paham paling tidak dasar-dasarnya, kita bisa melindungi diri kita sendiri, bisa melindungi anak-anak kita, saudara handai tolan kita. Itu ya tujuan utamanya. Nah, waktu itu setelah saya mempelajari ulang kitab saya, ternyata akhirnya saya mengetahui bahwa kitab mereka ini kalau saya cocokkan istilah-istilahnya, ada Taurat, Zabur, Injil, kan saya juga belajar Quran terus gitu kan. Ternyata akhirnya saya baru bisa ngambil kesimpulan bahwa kitabnya orang Kristen atau orang Yahudi yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, ini kira-kira menurut bapak-bapak nih, ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran atau bukan Pak? Bukan. Bapak tahu dari mana? Sudah baca belum Pak? Oh, tahu dari channel Donditan gitu. Bisa aja ya berarti. Nah, saya sudah pelajarin Pak, ya, asalnya dari mana, ditulis kapan, siapa yang menyusun, terus dijadikan kitab apa, saya sudah pelajarin. Nah, kitabnya Kristen itu yang dipakai oleh orang Kristen itu yang seperti ini. Nah, tulisannya Alkitab. Nih mohon maaf, warnanya udah hilang nih Pak, gara-gara sering pakai nih, sampai ditambal-tambal di lakban begini. Nama kitabnya mereka bikin sebutnya Alkitab. Saya dan teman-teman yang sudah mempelajari, kami menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih lihat begini, ini jangan disebut Alkitab. Kenapa? Karena ada ayat begini Pak, Zalikal kitabul la raiba fi, ya, Quran surat Al-Baqarah, bahwa Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Karena Quran kita juga nama lainnya Alkitab, makanya jangan sebut kitab ini Alkitab. Terus sebutnya apa Pak? Bible gitu aja Pak. Pakai bahasa Inggris Pak, dikit modern dikit Pak. Bible itu apa? Bible itu dari bahasa Yunani Biblos. Biblos itu artinya kumpulan kitab-kitab. Kalau yang ini mereka tulis Injil, saya juga sangat-sangat menyarankan bapak-bapak untuk tidak menyebut ini Injil. Kenapa? Saya paham, karena bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa baca Quran, di Quran selalu disebutnya Taurat, Injil, Injil, Taurat, Taurat, Injil, gitu kan? Banyak kan begitu. Jadi bapak-bapak kalau ditanya, kitab sucinya orang Kristen namanya apa? Nah, Injil kan berarti. Di Quran Pak, itu yang disebut dengan Injil itu kitab yang diberikan kepada siapa Pak? Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa Injil Pak? Hah? Satu, cuma satu kan? Kalau di sini Pak, ini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi yang di sini ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam.
Sejarah penyusunannya saya sudah pelajarin semua. Ya, jadi ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam yang ditulis atau diceritakan di dalam Quran, itu maksudnya. Paham ya Pak ya? Jangan sebut ini Injil, sebut aja. Nah, kalau yang untuk Injil saya sebutnya gospel gitu, pakai bahasa Inggris Pak gitu, ya. Jangan sebut Injil. Yang ini ada Taurat, Zabur gitu ya. Taurat yang ini juga bukan Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Zabur ini juga bukan Zabur yang ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam. Saya sudah pelajarin siapa yang nulis ini, kapan ditulis, kapan disusun, pakai bahasa apa. Saya sudah pelajarin semua. Tidak mungkin ini ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena jaraknya dengan Nabi Musa sendiri, dengan timbulnya kitab ini. Nah, ini aslinya ada di sini nih. Ini bukan asli, maksudnya ini yang memang punya Yahudi ya. Nah, ini namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Pak, ya. Torah atau yang kita kenal dengan sebutan Taurat. Yang Torah ini 5 kitab Musa. Nama kitab-kitabnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak ini ya. Nanti ada lagi kitab-kitab Nevi'im, Nevi, Nabi. Di Arab kita sebut Nabi, di sini sebut Nevi. Jadi ada kitab Nabi-Nabi. Ada Nabi Daniel, Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, nanti ada Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Ada lagi kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan orang-orang soleh katanya. Ya, nanti ada kitab Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu disebut Tanakh. Jumlah kitabnya di sini ada 39 surat. Saya sebutnya surat nih, biar bapak-bapak familiar gitu ya. Ini disusunnya baru abad 5 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa Pak? Abad 15, 14, paling banter abad 13 sebelum Masehi. Ini abad 5 sebelum Masehi, jaraknya hampir 1000 tahun. Mungkin nggak ini ditulis Nabi Musa alaihissalam? Nggak mungkin. Lagi pula zaman Nabi Musa alaihissalam itu tulisannya, nama bahasa Ibrani itu namanya Ketaf Ivri. Tulisannya kayak paku gitu Pak. Ini ditulisnya dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Ketaf Asyuri. Ketaf Asyuri adanya baru abad 9 sampai 7 sebelum Masehi. Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam belum ada huruf-huruf alfabet seperti ini gitu. Berarti ini pasti ditulis oleh orang selain Nabi Musa. Lagi pula banyak cerita di sini, ada cerita dan pergilah Nabi Musa ke gunung itu dan meninggallah dan matilah dia di sana gitu. Emang ada Pak orang mati gitu nulis begitu Pak? Nggak ada. Dan banyak orang-orang, nama-nama orang, nama-nama tempat di sini yang adanya atau munculnya ratusan tahun setelah Nabi Musa wafat. Jadi nggak mungkin ini yang nulis Nabi Musa. Bapak Ibu pernah nggak Pak baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat gitu Pak? Nggak pernah? Oh, berarti Bapak ini rajin baca nih Bapak. Pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil gitu, pernah nggak Pak? Nggak pernah Pak ya? Nggak ada ya? Oh nggak tahu. Wah. Jangan kencang-kencang Pak, bilang nggak tahu ya Pak. Nggak pernah Pak, nggak ada Pak, saya belum nemu Pak, nggak ada. Pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran ada ayat bunyinya begini, Inna nahnu nazal Taurat wal Injil wa inna lahu lahafizun gitu. Ada nggak Pak? Nggak ada. Yang ada apa Pak? Inna nahnu nazal zikro. Zikro artinya apa? Quran. Jadi yang dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala cuman Quran. Yang Taurat dan Injil tidak pernah dijanjikan untuk dijaga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan untuk menjaga Taurat dan Injil, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya. Setuju nggak Pak?
Belum selesai Pak, ada lagi buktinya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Artinya kira-kira gini, dan mereka mengikuti Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya Pak ya, dan mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ada lagi di Quran surat As-Saff ayat ke-6. Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata kepada Bani Israel bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama siapa? Wah, pada jarang baca Quran kayaknya. Bernama Ahmad. Ya, jadi kalau di Quran surat Al-A'raf nama Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil, di Quran surat As-Saff ayat ke-6 ada nama Ahmad. Nanti akan datang lagi namanya Ahmad gitu Pak. Saya dan teman-teman sudah cari Pak di kitab ini. Ya, sudah cari. Saya juga sudah tanya sama pendeta, Pak ada nggak Pak nama Muhammad atau Ahmad Pak di sini Pak? Tidak ada. Kata mereka begitu. Saya juga sudah cari Pak, memang tidak ada. Tidak adanya entah sudah disamarkan, sudah dibuang, sudah dihapus, sudah disembunyikan, walau alam. Tapi yang sekarang kita bisa pegang, kita bisa baca, di sini sekarang tidak ada nama Muhammad dan nama Ahmad. Kalau di sini dua kitab ini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti kan ini bukan Taurat dan ini bukan Injil. Yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 dan yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6. Betul nggak Pak? Itu maksudnya. Poin saya di situ. Kalau Quran menyatakan ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil, sedangkan di dua kitab ini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Itu. Kenapa saya harus memastikan seperti itu Pak? Karena izin minum dulu Pak ya. Karena misionaris atau pendeta yang berdebat dengan orang Islam, mereka juga belajar Quran Pak. Mereka juga baca Quran. Di sekolah tinggi teologinya Kristen, mereka belajar ilmu Islamologi Pak. Islamologi itu ilmu tentang seluk-beluk Islam. Ya, dulu dikasih izin untuk belajar Islamologi oleh pemerintah, tujuannya supaya orang Kristen mengenal Islam. Tapi belakangan ilmu Islamologi yang dipelajari di STT-nya Kristen itu ternyata dipakai bagaimana caranya untuk memurtadkan orang Islam. Jadi makanya kita perlu belajar Kristologi ini ya untuk membentengi orang Islam dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh mereka. Wah, Kodoni tahu dari mana? Saya punya rumah Quran Pak, ya, di Sawangan Bogor. Musrif itu lulusan STT di Malang, lulusan STT Pak. Dia juga mantan kafir gitu Pak. Saya nggak mau sebut mualaf lagi, udah jadi musrif gitu. Itu mantan lulusan STT di Kota Malang. Dulu ketika dia masih jadi mahasiswa, oleh STT-nya dia disyaratkan harus bisa memurtadkan 20 orang. Kalau mau gampang lulusnya. Ada saksi hidupnya saya. Gitu ya. Nah, jadi mereka juga belajar Islamologi. Mereka nanti akan bertanya kepada orang Islam, misalnya contoh di warung kopi gitulah. Di warung kopi misalnya lagi ngopi ketemu nih sama misionaris nih. Misionaris akan bertanya kepada orang Islam begini, Mas, Pak, Bapak di Islam kan ada rukun iman, betul ya? Rukun iman yang ketiga di dalam Islam apa Pak? Kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya apa aja Pak? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang ketiga ada Injil. Nanti mereka keluarin ini Pak Injil. Berarti Bapak harus beriman kepada ini. Gimana Pak kalau digituin? Gimana kalau digituin? Kan harus beriman Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini Injil.
Kalau saya yang sudah pelajarin, sudah baca Quran, saya akan bilang, ada nggak nama Ahmad di sini? Dia akan bilang tidak ada. Sudah? Siap, udah muadzan ya. Jadi kalau di sini tidak ada kata Ahmad, berarti saya bilang ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Selesai. Gitu Pak maksudnya. Ya Pak ya. Kita break dulu azan ya. Insyaallah. Baik. Baik. Bismillah. Kita lanjutkan ya yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi ini karena waktunya mepet nih sebenarnya ini baru kulit-kulitnya doang ini. Ya. Inti daripada diskusi atau ceramah yang saya berikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita membentengi iman dan akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan dengan cara mempelajari atau mengetahui ilmu yang disebut dengan yang tadi saya bicarakan itu ilmu kristologi namanya ya. Kristologi itu salah satu cabang ilmu yang mempelajari posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu ilmu kristologi. Tapi kita juga tidak boleh tidak punya ya. Kita tidak boleh tidak tahu tentang agama kita sendiri. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk Islam namanya Islamologi. Ya, Islamologi ini dipelajari oleh kalangan Kristen juga. Tapi kita harus waspada, mereka belajar Islamologi itu untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam. Kita yang mempelajari Islamologi itu adalah kita mengetahui belajar Islam dari hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Pertama Quran, kedua hadis yang sahih, ketiga ijma ulama, keempat qiyas. Jadi maksud saya dengan Islamologi digabungkan dengan Kristologi, sekarang ilmu ini saya sebut sebagai ilmu Krislamologi. Apa itu? Jadi gabungan dari pengetahuan atau ilmu Islam kita yang kita tambahkan dengan pengetahuan tentang agama kekristenan, kita gabungkan supaya kita lebih kuat iman dan akidah kita, juga bisa dipakai untuk menjawab syubhat-syubhat terhadap Islam. Banyak Pak ya, terhadap Quran, terhadap Islamnya itu banyak sekali syubhat-syubhat. Bahkan sekarang ini banyak misionaris-misionaris yang sudah belajar Islamologi memurtadkan orang Islamnya bukan pakai ayat kitab mereka Pak, tapi memurtadkan orang Islamnya pakai ayat Quran. Pernah dengar Pak? Ada yang pernah dengar? Itu terjadi Pak, terjadi. Saya sering mendapatkan telepon, WA yang mengatakan ada kejadian misionaris mendekati umat Islam di mana dengan ayat Quran. Banyak ya, yang dipakai ayat-ayat apa? Ada Quran surat Ali Imran ayat 45, ada Quran surat An-Nisa ayat 171, ada Quran surat Maryam ayat ke-28, ada Quran surat Maryam ayat ke-71. Nanti ada lagi Quran surat Al-Zuhruf ayat 61, Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7, macam-macam ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, orang-orang Islam yang tidak paham Qurannya, tidak mengaji, itu banyak yang juga dimurtadkan gara-gara pakai ayat-ayat itu. Ini yang saya harus bagikan ya kepada Bapak Ibu, supaya apa? Kita mengenal Quran, kita tahu Islam, kita bisa menjaga iman dan akidah kita sendiri. Ya, nanti mungkin lain kali kalau mau dibahas ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, boleh nanti kita insya Allah di kesempatan lain ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Ya, siapa yang sudah siap dari Bapak? 2 pertanyaan ya, 2 orang, satu masing-masing 1 pertanyaan. Ada yang sudah siap dari Bapak? Satu orang, satu lagi dulu sebentar ya Pak. Satu lagi ada yang sudah siap? 2 ya, jadi cukup untuk Bapak ya. Mangga Bapak dibantu mic-nya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, saya nama Suparno.
Saya dari Magelang sebenarnya Pak. Oh, Magelang ya. Ya, Iya. datang ke sini nengok cucu. Kebetulan Oke. Iya. ada kajian seperti ini, saya senang sekali Pak. Masya Allah. Di Magelang banyak Kristen ya Pak? Oke. Tapi saya di desa Pak, di desa dekat gunung. Silakan Pak. Ya, pertanyaan saya Pak. dalam agama Kristen itu mengenal yang tadi yang namanya kitab Injil Pak ya. Pertanyaan saya, Injil tadi ada 4. Tapi untuk apa? Untuk di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan ada apa? Ada istilahnya kitab Injil. Pertanyaan saya, dalam Al-Quran itu kitab Injilnya apakah sesuai dengan yang dimaksud Bapak tadi, Injil Matius seperti itu, yang asli itu apakah juga ada namanya kitab Injil Awak yang asli? Kalau tadi disebutkan tidak asli ya Pak ya, katakanlah karena ada Injil rekayasa, katakanlah seperti itu. Pertanyaan saya cuma itu Pak, terima kasih. Jadi Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu Injil yang mana gitu maksudnya. Baik. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sederhanakan ya Pak ya pertanyaannya ya, karena saya juga sering ditanya begitu. Kalau Quran bilang kitab Kristen sudah rusak, terus kitab yang asli mana? Gitu. Ya Pak ya, sering ditanya begitu. Tadi kan saya tanya, Bapak-bapak pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat atau Injil? Kan tadi bapak-bapak sudah jawab belum pernah baca kan? Berarti nggak ada kan? Nah, sekarang saya ingin memberi definisi Pak. Definisi kata kitab di dalam Quran, khususnya yang menyangkut Taurat dan Injil. Kata kitab itu memang artinya satu, bisa wahyu yang dibukukan, wahyu yang ditulis, itu bisa arti kata kitab ya Pak ya, seperti buku gitu. Tapi kata kitab dalam Quran yang berhubungan dengan Taurat dan Injil itu artinya juga bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum tertentu. Juga bisa begitu Pak. Jadi tidak harus berbentuk buku. Gitu ya. Jadi kalau ditanya mana kitab Injil yang asli, ada di dalam kolbunya Nabi Isa. Nah, wahyu kan itu kan kitab itu kan artinya wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan itu artinya kitab Taurat dan Injil, ya kan Pak? Jadi kalau namanya wahyu, mana wahyunya? Wahyu adalah pesan instan atau pengetahuan instan yang diberikan Allah SWT kepada nabinya, masuk ke dalam kolbunya, tiba-tiba nabi itu tahu gitu, baru dia sampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Itu yang disebut dengan wahyu Pak. Nah kalau wahyu kan tidak harus berbentuk buku, tidak semua wahyu ditulis dalam bentuk buku gitu kan. Nah sekarang tadi saya juga membacakan satu ayat dari Quran surat Maryam, ya kan Pak, ayat ke-30. Qala inni Abdullah, itu adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi Pak, di gendongan ibunya Bunda Maryam, yang berkata begitu kepada kaum Yahudi yang menuduh Maryam berzina, ya kan, masih bayi ini Pak. Qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, Allah memberiku kitab Injil. Nabi Isa masih bayi ngomong diberi kitab Injil. Apakah itu maksudnya buku yang jatuh dari langit? Masih bayi ini Pak. Apakah itu maksudnya buku yang jatuh dari langit? Bukan. Kalau gitu apa Pak? Wahyu. Nah itu maksudnya ya Pak ya. Jadi kalau ditanya mana kitab Injil yang asli, bersama Nabi Isa alaihissalam, di dalam pengetahuannya Nabi Isa alaihissalam. Itu Pak jawabnya ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan. Siap, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan kau Doni dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa istiqomah. Gini Ustaz, tadi sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Pak Oh, sebelumnya sama. ya.
Cuman agak tambahan sedikit Ustaz. Apa namanya, di era yang sekarang ini Ustaz, tadi Ustaz sempat bilang memang banyak cara dari teman-teman Kristen itu memang atau dari agama lain itu untuk memurtadkan kami-kami yang Islam ini. Nah, seperti apa di era yang sekarang ini kita menjaga akidah dari minimal dari anak istri kita gitu ya, di tengah arus media yang amat sangat-sangat kuat gitu Ustaz. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saran-saran ya yang pertama kali kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat iman Islam. Ini yang paling utama. Yang kedua, kita terus belajar tentang Islam terus belajar. Dan kita tetap mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah di dalam Quran. Artinya, kalau kita belajar, kita baca hadis, di dalam hadis Rasulullah juga pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berpeganglah kamu kepada Quran, ya, Quran dan Sunnah nih. Kenapa? Karena sahabat Nabi Umar bin Khattab juga pernah ditegur oleh Nabi tentang gulungan kitab Taurat, ya kan? Nabi bersabda, jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Tapi pegangan kita adalah Quran, karena Nabi sudah menerima Quran. Pegangan kita cuma Quran. Kalau Nabi Musa masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, masih hidup, Nabi Musa juga akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hadisnya kan begitu. Berarti kalau begitu, pegangan kita cuma Quran dan Sunnah. Itu aja. Nah, kalau ada orang-orang yang membuat kitab-kitab seperti tadi, Taurat dan Injil, itu ya, tadi yang seperti saya bilang, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tadi saya sudah berikan buktinya dengan 2 ayat kan, ada nama yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Mereka nggak ada namanya, ya berarti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Jadi mengajinya dalam Islam kita tetap harus tingkatkan. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita kurang ngaji, nanti ketika kita misalnya ketanggor, nah ini bahasa apa ketanggor ya? Ketanggor masalah ekonomi misalnya. Kebentur ya. Mohon maaf Pak. Misalnya, naudzubillah mujalik, kita terbentur dengan masalah ekonomi, ilmu kita kurang, ada orang mau bantu, tapi dengan syarat dan kondisi berlaku misalnya ini, itu sering dimanfaatkan. Saya dulu pernah ditelepon atau dihubungi sama anak muda di Bandung. Karena keadaan emergensi, dia harus memasukkan ibunya ke sebuah rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit Kristen, harus dioperasi. Si anak muda ini ada tunggakan BPJS ibunya. Rumah sakit menawarkan, mau operasi boleh, mau gratis, mau nggak? Gratis, tapi syaratnya masuk Kristen. Gimana? Lagi nggak punya duit, BPJS ada tunggakan, ibunya perlu operasi, bisa dioperasi gratis, tapi masuk Kristen, mau nggak? Caranya begitu. Akhirnya saya kirim utusan, minta kartu BPJS-nya, datang ke kantor BPJS, kita lunasin, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Jadi kalau kita umat Islam punya rumah sakit Islam, kenapa kita harus ke rumah sakit mereka? Kita umat Islam punya sekolah Islam, kenapa kita harus mengirim anak kita ke sekolah mereka? Zaman dulu mungkin iya. Zaman dulu ya, saya besar di kota Cilacap. Saya TK, SD, SMP namanya Pius, Katolik punya, ngetop. Orang-orang Islam pun banyak yang mengirimkan anaknya sekolah di situ. Banyak. Bahkan di Purwokerto, ada satu kota Purwokerto, kira-kira 50 km dari Cilacap, ada SMA namanya Bruderan. Bruderan itu dari kata bahasa Belanda, bruder gitu. Bahasa Inggrisnya brother gitu, bro gitu ya. Sekolah itu sekolah yang sangat favorit. Bahkan orang Jogja aja ngirim anaknya sekolah di Purwokerto, di Bruderan itu. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya ke Purwokerto, saya ceramah di sana, saya ngeliat, Bruderan, saya dulu sering lihat nih rame.
Kata teman-teman kita yang di sana, sekarang sekolah itu sepi katanya. Sudah ada Al-Azhar, sudah ada Al-Irsyad, ya alhamdulillah. Itu paling tidak bisa menjaga anak-anak kita dari apa upaya-upaya mereka. Kurang lebih begitu, ya. Tapi yang penting ya sering-seringlah kita belajar tentang Islam kita, tentang agama kita sendiri kita harus tahu gitu. Nah, yang tentang agama lain mungkin Bapak Ibu nggak perlu belajar langsung, nggak perlu. Belajar dari kita-kita yang sudah mempelajari ini juga udah cukup gitu. Ya, kecuali kalau mau jadi pendebat, nah boleh belajar langsung. Ya gitu ya, silakan. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada satu pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah siap. Mangga kami persilakan ibu-ibu satu pertanyaan. Kalau memang nanti tidak ada, kita oper kembali kepada bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Dandi, bagaimana cara membentengi akidah anak-anak kita dari serangan medsos yang mana bisa merusak akidahnya, dikemas dengan menarik gitu, sangat menarik. Kayak LGBT dilarang, diharamkan dalam Islam, tapi di medsos itu dikemas dengan dihalalkan. Itu bagaimana? Terus pengaruh-pengaruh yang kebatilan dikemas dengan menarik. Jadi bagaimana caranya itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu memang perlu pengawasan khusus, Bu. Ya. Perlu pengawasan khusus dari orang tua. Anak ibu umur berapa? Hah? Oh udah kerja, oh berarti udah dewasa kan? Nah, jadi pencegahan itu kan pasti lebih baik daripada pengobatan ya Bu ya. Nah, jadi harusnya memang kita mencegah itu dengan cara memberikan ilmu-ilmu tentang Islam kepada anak-anak kita tuh dari sejak mereka dini Bu. Dari dini harusnya. Ya, kalau sudah kerja, kecilnya jarang belajar Islam, resikonya besar itu Bu. Saya banyak menerima tamu dari kalangan umat Islam yang anaknya entah jadi Kristen apa, entah jadi Islam liberal atau jadi murtad gitu. Itu banyak yang begitu. Nah, itu karena waktu kecilnya dia belajar Islamnya tidak ketat gitu Bu. Ya. Saya pernah dihubungi suami istri, bapaknya ustadz di pesantren. Bapaknya, anaknya dulu waktu ngaji digalakin dikit sama ustadznya, masuk kamar ngambek, nggak mau belajar lagi. Jadi belajar Qur'annya waktu itu cuman gara-gara anak ini manja, ngambek, masuk kamar, nggak mau ngaji lagi, dibiarin sama orang tuanya. Bapaknya ustadz di pesantren, anaknya sekarang sudah kuliah. Nontonnya apa Pak Bu? TikTok. Yang ditonton TikTok, kebanyakan debat-debat agama. Kemudian setelah itu dia ikut-ikutan, setelah itu dia dihubungi sama orang Kristen yang dia tonton, dihubungi, jadinya apa? Jadi pacaran, akhirnya murtad. Nah yang begitu kan yang tidak diharapkan sebenarnya. Dari kecilnya pendidikan Islamnya kendor, itu istilahnya. Kemudian dia tidak belajar banyak, kemudian dia terjerat dengan media sosial, akhirnya murtad. Dibawa ke studio saya, ya udah saya bukain, apa yang kamu yakini sekarang? Bible. Saya buka Bible. Apa yang kamu yakini dalam hati? Doktrinnya bagaimana? Saya bahas dari Bible. Alhamdulillah dia kembali bersahadat. Alhamdulillah. Nah, saya dengar negara Republik Indonesia per tahun ini akan menerapkan undang-undang baru. Cuman saya lupa nomor berapa Bu. Ada undang-undang baru, anak berusia 16 tahun ke bawah tidak bisa buka medsos. Bener? Nomor berapa ya? Oh nggak tahu juga. Alhamdulillah itu mungkin bisa membantu kita juga ya, mengurangi pengontrolan kita terhadap anak-anak. Kalau sampai ada yang tertangkap menggunakan medsos anaknya, yang dihukum orang tuanya. Ya memang harusnya begitu gitu. Nah tapi pesan saya, walaupun ada undang-undang seperti itu, kita sebagai orang tua tetap harus menjaga anak-anak kita di rumah.
Di sekolah kita juga tetap harus tahu bahwa anak-anak kita belajar pada guru-guru yang memang juga punya keyakinan yang sama dengan kita. Teman-temannya bagaimana kita juga harus tahu ya. Saya pernah dimintain tolong sama orang tua, anaknya SMA-nya di Al-Azhar. SMA-nya Al-Azhar, Pak. Pulang-pulang bawanya rosario. Tahu Bu rosario Bu ya? Tasbihnya orang Katolik. Besoknya lagi pulang-pulang bawa Bible yang tadi saya tunjukin tuh. Seperti itu. Ada tulisannya Isa Al-Masih. Bedanya apa sama yang dibawa ke gereja? Kalau yang dibawa ke gereja pakai nama Yesus Kristus, kalau yang Injil, yang ada tulisan Injil yang dibagikan kepada orang Islam, namanya pakai Isa Al-Masih. Supaya apa? Nah kan karena orang Islam dari kecil taunya Isa Al-Masih. Tapi diberikan kitab yang ceritanya berbeda dengan Quran. Nah kalau di kitab mereka walaupun namanya Isa Al-Masih, tapi tetap diceritakan dibunuh dan disalib. Nah kalau di Quran kan enggak gitu. Nah cara mereka begitu Bu. Salah satu caranya lagi mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible. Ya A-L-L-A-H. Saya bacanya di Bible Allah karena nggak ada tasdidnya Bu. Jadi saya baca Allah gitu, bukan Allah gitu Bu. Ya. Kenapa mereka pakai kata Allah di dalam kitab mereka? Dari itu sudah dari zaman Belanda Bu. Zaman Belanda memang sengaja ketika mereka menerjemahkan Bible dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, khususnya bahasa Melayu, mereka menggunakan kata Allah. Kenapa? Untuk mendekati orang Islam. Biar orang Islam kan sudah terbiasa dengan kata Allah gitu. Oh ternyata di kitab mereka juga ada. Bahkan saya baca di sebuah laporan bahwa waktu zaman Belanda itu, orang Belanda itu sudah punya seperti pepatah begini. Kalau kita mau menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Nah, itu pakai kata Allah, karena orang Islam taunya Allah gitu. Kira-kira gitu Bu. Ya. Jadi ya kita memang benar-benar harus waspada ya Bu ya, waspada terhadap kita sendiri dan juga keluarga kita, minimal keluarga inti lah, minimal keluarga inti. Jadi jaga dengan kajian-kajian Islam. Dan kalau masalah medsos, kalau anak sudah kerja ibu mana bisa mengawasi, tapi kalau anak yang masih kecil-kecil kita masih bisa awasi ya. Kalau yang sudah kerja, nah ibu yang harus banyak-banyak menegur kalau misalnya dia berperilaku atau berpenampilan tidak Islami. Ibu udah harus mulai berani menegur. Anaknya udah mulai nggak pakai hijab, nah hati-hati Bu. Udah hati-hati itu kalau udah begitu ya. Ya mudah-mudahan aja kita banyak berdoa, mudah-mudahan keluarga kita banyak dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Itu aja Bu ya. Cukup atau ada lagi? Ada lagi satu lagi Ibu pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau enggak kita lempar ke Pak Rino mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dari tuan rumah nanya nih Pak Ustadz minta sejarah singkat aja Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz dari sampai menjadi muslim itu loh, saya tadi juga teman tertariknya kan karena Pak Ustadz pelajari kitab-kitab ya. Tapi kan Pak Ustadz punya keluarga, tadi kan juga cerita sama kita sedikit bagaimana, terus sekarang bagaimana keluarga Pak Ustadz gitu kan, apakah semuanya ada beberapa sudah muslim atau gimana gitu. Jadi bagaimana singkat aja Pak Ustadz sampai Pak Ustadz menjadi seorang muslim yang tulen sekarang seperti ini, bagaimana Pak Ustadz? Baik. Kalau cerita bagaimana saya menjadi muslim, ini ceritanya bisa agak panjang, tapi saya persingkat aja. Ini qadarullah 2007, papa saya yang tadinya Konghucu, ketika pindah ke Jakarta jadi Kristen, bahkan sampai bisa khutbah gitu di Komsel gitu atau persekutuan. Tiba-tiba tahun 2007 papa saya masuk Islam. Papa saya dulu yang masuk Islam. Tapi waktu itu saya ngelihat papa saya masuk Islam karena pergaulan Pak. Ya di Jakarta banyak teman-teman Islam, akhirnya dia masuk Islam dan papa saya waktu itu sudah bercerai dengan mama saya. Ya. Ketika papa saya masuk Islam, saya jadi kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Akhirnya saya baru jadi mengamati, nah, mengamati Islam. Tapi yang saya amati bukan ajarannya, tapi orangnya. Yang saya amati muslimnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai muslim yang bermuamalah dengan orang-orang, mungkin dengan orang-orang di luar Islam juga, Bapak Ibu
ketahui bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita diamati oleh orang-orang yang bukan Islam. Ya, jadi saya hanya berpesan, ketika kita bermuamalah dengan siapapun, entah dia Islam, entah dia bukan Islam, kita tetap harus menunjukkan akhlak Islam kita dimanapun. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita diawasi sama orang yang bukan Islam. Saya dulu mengamati orang Islam, Pak, selama 5 tahun saya nggak masuk Islam. Setelah 5 tahun, baru saya waktu itu tiba-tiba di handphone ada videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Tahu ya Pak ya? Gurunya Dr. Zakir Naik. Saya masih Kristen, saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat berdebat sama pendeta. Saya ngelihat ini kok orang Islamnya lebih tahu Bible daripada orang Kristennya gitu. Lebih tahu orang Islamnya daripada pendetanya gitu. Jadi apa yang dia ngomong almarhum Syekh Ahmed Didat, saya catat Pak. Catatan saya dulu satu meja besar tuh saya tempel pakai yang kertas post-it itu Pak. Satu meja tuh tempelan semua kertas, ayat-ayat Bible saya. Karena saya sudah terbiasa buka Bible saya, begitu dia sebutin nomor surat apa gitu saya cepat bukanya. Ya. Setelah itu saya jadi punya kepikiran saya pengen menjawab gitu, bener nggak ini yang dituduhkan gitu oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Saya cari, belajar, saya riset, akhirnya kok saya ketemu bukti-bukti bahwa yang dikatakan almarhum Syekh Ahmed Didat itu malah benar gitu Pak. Malah saya dapat buktinya dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan agama di luar Kristen gitu. Nah dari situ baru saya juga mempelajari agama-agama yang lain. Saya juga baru tahu ternyata Kristen sebagian kitabnya berasal dari agama Yahudi. Ya sudah saya pelajarin agama Yahudi. Nanti saya pelajarin juga Hindu, Buddha, Konghucu. Yang terakhir Islam Pak, yang terakhir. Padahal saya besar kok tumbuh di kampung yang banyak orang Islamnya. Tapi yang saya pelajari terakhir Islamnya. Nah, yaitu yang tadi saya bilang, ketika saya mempelajari Islam, ya yang seharusnya saya pelajarin kan kitabnya. Saya sudah pernah melakukan kesalahan dengan mengamati orang Islamnya yang ternyata tidak membawa hidayah, tapi ketika saya mempelajari kitabnya, baru saya bisa membuktikan, oh kalau begini ini kitab bukan karangan manusia gitu. Nah baru saya bersahadat. Jadi 5 tahun saya mengamati Muslim, 2 tahun saya mempelajari agama-agama, baru akhir tahun ke-7 saya bersahadat Pak, 25 Juli 2014. Karena anak dan istri saya waktu itu saya ajak masuk Islam, mereka nggak mau, ya akhirnya kita berpisah baik-baik. Ya, bisa baik-baik, tapi dari 3 anak saya yang paling kecil sudah masuk Islam. Ya, sekarang saya sudah menikah lagi, alhamdulillah sama-sama Islam. Gitu Pak, singkatnya gitu. Kalau mau dijabarkan apa saja yang didebatkan sama Ahmed Didat bisa 2 jam lagi Pak itu.